Hai guys, aku sudah sampai nih di Taman Bambu Air Waduk Sermo. Di sana pintu gerbang masuknya, ya. Yuk. Sahabat, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Seperti videoku sebelumnya, kita sedang menuju ke sebuah wisata alam di Kulon Progo yang disebut dengan Waduk Sermo. Di Waduk Sermo sendiri memiliki beberapa spot yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata tersebut biasanya memberikan pemandangan yang indah dengan latar belakang dari air yang tenang di Waduk Sermo. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah sebagai objek wisata, biasanya objek wisata tersebut juga menyediakan camping ground dan outbound. Kali ini aku juga datang dengan membawa tenda karena memang rencananya untuk membuat camping di camping ground salah satu yang ada di Waduk Sermo. Kali ini kami memilih untuk camping di Taman Bambu Air Waduk Sermo. Ini sudah ada di parkirannya cukup luas, mau kendaraan mobil atau motor. Lalu setelah parkir di tempat tiketing, ya di sini sudah tersedia untuk biaya masuk. Kalau sekedar kunjung Rp5.000, untuk camping per orangnya itu Rp15.000. Untuk kendaraan motornya Rp2.000, untuk penitipan mobilnya Rp5.000. Untuk prewedding Rp100 sampai Rp200.000. Di sini airnya kencang tapi tidak badai, artinya semilir sejuk. Pemilihan camping ground ada di Taman Bambu Air ini bukan karena tiba-tiba, tetapi berdasarkan survei kami bahwa camping ground yang ada di Taman Bambu Air ini memiliki view pemandangan yang luar biasa indah. Walaupun memang ada camping ground lain yang ada di sekeliling ini itu yang memiliki pemandangan view bagus. Mungkin lain kali kita akan eksplor lebih luas lagi bagaimana camping ground yang ada di tempat lain. Walaupun begitu, aku juga sempat berkunjung di beberapa camping ground yang ada di Waduk Sermo. Setelah ini aku akan tunjukkan beberapa spot yang ada di sana. Oke, kita lihat dulu tentang Waduk Sermonya. Sahabat, tepat pada siang hari ini aku sampai ada di Waduk Sermo sendiri. Ini memiliki luas sebesar 31,2 meter persegi, ya, kilometer persegi. Jadi sangat luas sekali karena ini tepat ada di bawah kaki perbukitan Menoreh. Nah guys, yang perlu diketahui bahwa Waduk Sermo ini buatan dari tahun 1994 dan memerlukan waktu 32 bulan dan menghabiskan juga 32,6 miliar rupiah dalam pembangunan pada saat itu. Nah, yang menarik adalah di Waduk Sermo ini sendiri menjadi beberapa destinasi seperti adalah tempat wisata tentunya. Ya, selain itu juga ada camping ground. Terus kita bisa melihat di tempat ini juga ada beberapa keramba di beberapa sudut ya yang menjadi fungsi, dan yang menjadi utama adalah waduk ini menjadi irigasi di daerah di mana lingkungan ini berada, yaitu ada di Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini aku akan eksplor keseluruhan bagaimana keberadaan dari Waduk Sermo. Seperti apa? Ikuti perjalananku ya. Camping ground di sini cukup luas karena bisa menampung sekitar 30 tenda. Jadi bisa luas sekali, dan yang bagus di sini langsung bisa menghadap ke air, dekat dengan air. Selain itu juga kita bisa langsung melihat sunrise tepat di antara perbukitan Menoreh. Oke, kita akan makan dulu di siang ini. Aku bersama dengan teman-teman siang ini sampai ada di camping ground, lalu kita masak bersama-sama. Menu siang ini kita memang sengaja untuk kita membuat yang namanya mie dok-dok, sebuah makanan spesial yang berasal dari kota Solo. Setelah kenyang, kita istirahat sebentar untuk bisa melihat dan menikmati pemandangan indah, juga udara sejuk. Lalu segera mendirikan tenda. Dan inilah tenda kami.
Ini tendaku guys. Ini sore hari. Keren ya. Ini teman-teman lain pada ngopi, tapi karena aku tidak terlalu suka kopi, suka aku coklat, aku minum coklat ada di tepi dari Waduk Sermo. Sore ini tuh benar-benar kita ada di dunia lain, begitu indah. Halo malam guys, malam hari ini kita lagi camping di Waduk Sermo. Kita sedang grill-grillan nih. Ini ada daging sama bawang bombay. Sudah ada selada ada di sini ya. Kita akan eksekusi dengan baik malam hari ini ya. Sudah tersedia untuk seladanya, oke. Dan ini sudah apinya alami ya, alami, tapi tidak membahayakan lingkungan. Di sana ada teman-teman semuanya. Halo malam guys, malam hari ini kita lagi ada grill-grillan. Ya ini kita pakai daging merah ya, terus bawang bombay, terus kita pakai juga seladanya ada di sini ya. Oke, kita akan eksekusi ini semuanya malam hari ini. Kita habiskan karena memang tujuan kita kesini adalah grill untuk malam hari ya. Ini ada Pak Andre. Halo guys. Ada Pak Deki di belakang. Dan ada kameramennya Pak Afi. Oke, kita akan balik-balik, setelah itu baru kita akan eksekusi ya. Oke, selamat menikmati. Ini udah jadi ya guys, kita sudah taruh, jadi taruh bawang bombay, dagingnya. Nah, jadinya seperti ini, lalu digulung dan dimakan ya. Oke. Kita buat api unggun ya guys di Waduk Sermo. Mantap. Apinya sudah menyala. Malamnya tidak kelabu. Ini ya. Apa? Ini ya apa ini? Ini red devil apa? Iya, Red Devil. Oh itu. Oh, itu nila itu. Oh ini nila. Iya. Maaf ya Pak, yang bergeser itu. Oke. Ya. Malam sudah berlalu, tak terasa bintang-bintang di langit sudah mulai memudar dan cahayanya menghilang. Cahaya baru berasal dari ufuk timur. Dari cahaya yang kecil mulai terang dan mulai benderang. Pagi ini masih ada di camping ground Taman Bambu Air Waduk Sermo. Ketika membuka mata lalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyediakan semuanya tepat di hamparan lautan yang sangat indah ini yang berbentuk Waduk Sermo. Sembari menyeruput minuman yang hangat, bisa duduk enak di depan tenda sambil menyaksikan sorotan cahaya yang menembus dan memantul di air yang jernih ini. Sambil menyaksikan embun-embun yang menutup dedaunan, kata Krisya. Sambil menunggu janji yang tidak pernah teringkari seperti fajar pagi. Hanya catatan dikit ya guys, ketika bangun pagi itu ternyata tenda-tenda kita itu basah. Jadi kalau camping di Waduk Sermo ini harus ada penutup tambahan ya untuk campingnya. Jadi kalau pakai membawa flysheet untuk menutup tenda itu pilihan bijak karena memang embun yang jatuh itu banyak. Pastikan sebelum matahari muncul untuk charger handphone terlebih dahulu atau kamera karena view pemandangan di sini tuh bagus sekali. Kalau ingin ngecharge itu bisa ada di pos penjagaan, di sana ngecasnya gratis ya, bisa kita tunggu ataupun kita tinggal. Jangan menua di bangunan persegi 4 sampai tua, karena tua bukan masalah umur tapi masalah pilihan. Mata kita diciptakan untuk melihat keindahan, bukan hanya di depan layar HP.
pagi ini tuh sejuk. Hanya orang-orang yang tidak tahu kesejukan aja yang pakai jaket. Matahari di pagi hari tidak silau. Kenapa pakai kacamata hitam? Aku. Saat tampungan airmu terasa begitu berat dan kamu ingin segera melepaskannya, mendingan gak usah pakai aja. Masih kerja? Kayak kita dong. Hai, Hai. liburan. Selamat pagi Indonesia, pagi yang cerah ya. Kita review dulu. Perbukitan menoreh, teman-teman pada camping. Tanahnya lapang, cukup hijau, rerumputannya. Teman-teman ada di sana. Ini matahari lagi sedang terbit, sedang cantik-cantiknya. Baik kawan, itu tadi untuk kita bisa melihat tentang camping ground-nya. Jadi apa yang harus disiapkan? Yang pertama pasti tendanya, lalu peralatan untuk memasak dan bahan untuk yang dimasak. Oke, minuman-minuman jangan lupa, air mineral dan kompor juga sangat diperlukan sekali. Selain itu juga ke sini mesti harus pakai jaket ataupun selimut karena malam dingin, juga penutup tenda tadi juga itu sangat diperlukan. Jangan lupa untuk membawa charger ya, karena di sini ada colokan listrik jadi bisa dipakai. Di sini kan larangan-larangannya tidak terlalu banyak, yang penting bersikap sopan, terus tidak boleh merusak tanaman maupun satwa yang ada di lingkungan di tempat ini. Tidak boleh mengotori ataupun mandi di waduk. Di sini diizinkan untuk mancing ataupun menjala, tetapi tidak boleh pakai potasium atau bahan kimia lainnya. Artinya benar-benar manual. Tentunya jangan membuat speaker yang aktif ya. Pagi mulai bersinar begitu kuat cahaya mentari, waktunya untuk sarapan pagi. Ini menu dok-dok lagi untuk pagi hari ini. Oke kawan, aku sedikit keluar dari camping ground untuk melihat pemandangan-pemandangan lain. Di sini banyak sekali pohon kelapa di dusun Sermo Tengah ini sendiri ya, tempat di mana taman air bambu air ini berada. Orang-orang di penduduk di sini ramah-ramah dan sangat menyapa. Tak sedikit sekali untuk mengajak masuk ke rumah. Tapi kami lebih memilih untuk jalan-jalan, bisa menikmati udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di pagi yang cerah ini. Masukan saja untuk pemerintah setempat untuk bisa menyediakan kendaraan atau transportasi umum ya, karena memang akses ke sini itu cukup mahal kalau secara manual, jadi memang harus dipikirkan. Karena ini potensi sekali sebagai objek wisata yang bisa berskala nasional bahkan internasional. Bahkan menurutku Waduk Sermo ini seperti yang ada di negara Swiss. Terima kasih kawan sudah menemani perjalananku dalam explore camping di Waduk Sermo, tepatnya di Taman Bambu Air Waduk Sermo. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam mempelajari dan mengarungi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari camping ground Waduk Sermo, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.